Baik, selamat pagi teman-teman. Ini kita udah lama nggak ngendangi Gunung Pringgitan. Hari ini akad pahing tanggal 7 November. Kita nengok lagi Gunung Pringgitan di Wates Lawang Ponorogo. Nah, bersama Mas Dedi, ya, dari teman-teman Waroke Penter Ponorogo Jan Orang Delomok. Bagi teman-teman, jalur masih sama kayak kemarin. Jalur naik ke Pringgitan masih sama. Jalurnya tetap nggak berubah. Yang berubah biar hanya mereka saja. Kita nggak akan berubah. Gitu ya. Kita masih tetap. Kita komit. Ini ada gentolet. Dicawisi gentolet di sini. Toilet di pos ini. Jadi sudah ada perhatian dari pemerintah desa untuk lebih meningkatkan fasilitas untuk berwisata, sekedar melepas penat, mengisi kekosongan, mengisi menghilangkan kebundelan, kegundah gulananan, apalagi yo, Pak Andel apa ya? Intinya repressing. Kejibakan. Nah, intinya repressing. Kembali, press segar, sing segar, penyegaran kembali maksudnya. Gitu loh, gitu ya. Teman-teman. Ini batu ini juga masih seperti ini dari dulu. Dia belum bergeser. Dia setia menunggu teman-teman yang akan kesini lagi. Kesetiaan itu kayak batu ya. Gitu. Nggak berubah. Dan dia tetap di sini. Gitu ya, setia. Baik, nanti sepanjang perjalanan ini jalannya udah bagus. Nah, itu di atas. Wah. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi, tapi nggak ada kutilang di sini. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Jadi Gunung Pringgitan berada di perbatasan Desa Wates dan Desa Kambeng, Kecamatan Selawang, Kabupaten Ponorogo. Ketinggiannya menurut peta itu adalah 606 mdpl, 606 meter dari permukaan laut. Ini ada trek 1 yang ke sana, kelihatannya udah jarang dipakai. Ada lagi yang ini, kelihatannya ini trek barunya. Gitu ya. Kelihatannya seperti itu. Ini ya Mas Dedi, kelihatannya kok perutnya duluan ya yang jalan. Jadi gitu. Makanya Mas, perut itu jangan buncit-buncit. Gitu ya teman. Oke, nanti kita lanjutkan. Suasananya asik guys. Gitu. Nah, keren kan? Ini jalannya. Nanti sebentar. Tadi kenapa ada jalur baru? Ternyata ada pohon tumbang. Itu pohon tumbangnya. Jadi jalur yang utama sebenarnya ini jalur yang lama. Aduh, nafasnya kayak gini ya, lari sebentar aja. Oke. Nah, itu Mas Dedi, pelan-pelan Mas. Tak akan lari gunung dikejar. Kita nyampe pos 1. Ini pos 1-nya penuh warna. Kemungkinan pos 1 ini dibangun koalisi antara partai PDI, Golkar, dan P3. Jadi warnanya 3. Pos 1, nah itu. Welcometu pos 1, Watu Putih. Nah, ada Watu Putih, mana waktu Watu itu batu, putih itu putih. Mana batunya itu di sana? Itu watunya itu. Gitu ya teman, kita lanjut perjalanan menuju pos 2. Itu tadi pos 1, tempat kata berhenti. Watu Putih lah watunya itu. Di sana ada gazebo. Di sini berarti bisa untuk berteduh, nyiup. Gitu ya teman. Ini di hutannya, ini jalur menuju itu. Menuju apa itu? Gazebo yang di sana. Nah itu, jadi di sini
bisa untuk istirahat. Jadi kalau teman-teman mau naik, kebetulan nggak bawa tenda, di sana ada gazebo, ada gubuk. Nih, di sini ditanami vetiver dalam rangka untuk mengendalikan biar tidak longsor. Biar yang longsor hanya hidungmu gitu aja ya. Jangan sampai di sini hutan dan gunungnya longsor. Cukup yang longsor hidungmu saja. Baik itu teman ya, kita lanjut. Di sana masih ada trek itu di depan. Nah, itu kita lanjut naik. Gitu. Ini panorama atasnya. Ini perjalanannya setelah tadi kita berhenti di Watu Putih, di White Stone. Watu Putih, White Stone. Ini kita perjalanannya, wah hutannya luar biasa teman, lebat ya, hutannya lebat, pohonnya tinggi-tinggi, setinggi hatimu, setinggi janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu. Jadi itu yang bawah. Oke, asik teman-teman. Gitu ya, nanti akan saya upload perjalanan ini. Jangan lupa nantikan bolang saya di video-video saya yang lain. Tetap masih di channelnya Mas Wasis. Jadi ini asik gitu, ada bapak-bapak lagi nyari kayu bakar kali ya, atau lagi manen getah pinus gitu. Ini kita sudah separuh perjalanan untuk menuju puncak pertapan Gunung Pringgitan Selahung Ponorogo. Nah itu bapaknya yang lagi menyadap pinus. Pak, nyadap. Itu bapaknya lagi nyadap pinus. Itu. Nggih Pak, dangu mboten mriki. Mlampah dugi mriki mawon cengkahe mrutuk. Nggih. Dangu mboten mriki itu maksudnya udah lama nggak kesini. Jadi melaku sekedap itu jalan sebentar. Cengkehnya merutuk itu maksudnya efek dari rokoknya gitu. Jadi ada dua bapak di sini yang lagi nyadap pinus. Yang satu ini bapak yang ini, yang satu di sono. Jauh di depan sana. Coba saya zoom. Ini. Itu bapaknya. Itu ya teman, kita lanjut lagi perjalanan. Nyadap, nggih deres. Nah itu bapaknya lagi nyadap pinus, pakai itu tangganya hanya dari sebilah bambu ya, sebatang bambu dibuat nanjak. Wah keren kan. Nah, ini katanya demi sebongkah berlian kayak Bang Toyib. Itu ya. Lah ternyata gini teman ya, ini guys, good people, trek yang lama ini trek lama, tapi di situ terhalang pohon tumbang. Jadi kita harus mencari alternatif. Sebenarnya merobos bisa sih, cuman kita perutnya besar semua. Kalau kita memberobos di situ, perut kita besar semua. Saya yakin perut kita pada ganjel. Akhirnya kita mencari alternatif. Kita melewati sini. Tidak usah menerobos ya. Jadi kasihan perutnya. Kasihan perutnya untuk nerobos. Karena dua orang ini tangkinya gede semua ini. Ambruknya munggah. Berarti nggak ambruk ya sebenarnya. Nyenden. Itu. Nyenden itu bahasa Jawa guys. Bahasa Indonesianya bersandar gitu. Nah.
Kita udah temu jalur lagi, jalur lama. Karena tadi terhalang pohon yang tumbang gitu. Tumbang itu ambruk. Ambruk itu tumbang itu sudah bahasa Indonesia, Mas. Bahasa Jawanya sol. Jadi sol itu nada kelima. Kita ambil yang kanan aja. Situ ada juga sih sebenarnya. Cuman jalurnya itu semak-semak belukar. Daripada aku terluka karena semak, cukuplah aku terluka karenamu. Kan gitu ya? Baik, teman-teman. Kita udah nyampe di mana ya ini? Separuh perjalanan lebih lah. Dan di sini ternyata terjadi puing-puing bekas kebakaran hutan. Jadi tuh, pohonnya pada tumbang, pada ambruk. Ya mungkin itu karena terjadi kebakaran hutan. Dan di sana kita bisa tahu bahwa pohon ini sudah mati. Jadi setelah lama nggak ke sini, ternyata di sini pernah terjadi kebakaran hebat di hutan ini, di lereng sebelah timur. Gitu. Akhirnya pohon-pohonnya mati. Jadi ini kayak gitu, bertumbangan kayak sana. Ini perlu disesalkan. Dan semoga dengan saya upload video ini, dari teman-teman ada yang punya inisiatif, mungkin dari teman-teman yang punya pembibitan pohon pinus. Saya tunggu, kita reboisasi bersama di sini. Saya banyak komunitas-komunitas peduli lingkungan. Ya, ada MPL Indonesia. Mungkin saya bisa juga mengajak teman-teman dari Pramuka, teman-teman dari PMI untuk kita bersama-sama menanami. Kita tanami kembali peringgitan yang banyak ini itu bertumbangan. Ini kita di punggung gunung, ada belik watu. Dulu konon ceritanya di sini tuh ada sumber air, guys. Jadi ada sumber air yang dialirkan ke bawah menggunakan selang atau pipa plastik. Itu dari belik watu ini. Nah, oke, Mas Dedi muncul di belik watu, ada penampakan. Nah, penampakan di belik watu. Nah, dulu loh katanya belik watu ini selain di atas sono ada airnya di sono. Di bawahnya belik ini mengalir air, ada sumber airnya di bawahnya. Jadi di bawahnya batu ini ada air yang mengalir meskipun kecil. Itu dulu. Nah, di sini ada air. Nah, ini cuman agak keruh. Kayak gitu ya. Ada sumbernya itu di atas ini. Ini penampungan air hujan. Namanya belik watu. Gitu ya. Nah, dulu konon di bawahnya ini, di sebelah sisi sini, itu ada sumbernya. Jadi lewat itu lembah yang di sana. Dan ketika saya dulu masih SMP, ke sini, itu masih ngalir airnya dari sumber ini, dari belik watu ini. Sekarang sudah SMA. Maksudnya sampun mana akeh. Sampun itu sudah, mana itu beranak, akeh itu banyak. Jadi anaknya udah banyak. Jadi dulu ketika saya ke sini masih ada airnya. Ketika saya masih SMP, masih imut saya ya. Sekarang sudah SMA, sampun mana akeh. Anaknya udah banyak. Sampun malih kamit-kamit. Sekarang udah malih umut-umut. Bukan imut lagi ya. Gitu guys, kita lanjut perjalanan menuju puncak Pertapan. Guys, ternyata kerusakan akibat kebakaran hutan beberapa tahun lalu parah banget guys. Jadi di sana udah habis itu pohonnya. Habis gundul brul. Nah, di situ banyak pohon yang tumbang. Kayak gitu. Sampai di sana habis. Panas guys. Dulu ke sini ada elang di sini, sekarang udah nggak ada. Jadi kayak gitu. Gitu ya guys. Saya sebenarnya tadi pengen mereview ketika saya turun. Tapi kelihatannya kok nggak betah ya saya. Jadi kayak gitu. Pohon-pohonnya. Jadi inilah efek yang sangat luar biasa yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Jadi kita bisa bayangkan ketika pohon-pohon ini akarnya nancep ke dalam tanah sebagai penguat agar tanah ini tidak longsor. Dan ketika pohon ini sekarang sudah tidur, tidak ada lagi akar yang menghunjam ke tanah. Bisa bayangkan guys ya, apa yang terjadi jika hujan lebat, terus sudah tidak ada lagi penopang atau pengaman tanahnya, ya kemungkinan besar adalah longsor. Jadi seperti ini. Jadi udah kayak gitu guys. Luar biasa kerusakannya akibat kebakaran hutan. Dan dulu pernah ada rumor katanya dibakar warga, tapi nggak ngerti siapa yang bakar juga nggak diketahui kan. Berarti kan itu hanya hoak. Kecuali ada video, ada masyarakat membakar, itu baru kita percaya. Tapi tidak tahu juga, atau mungkin di bawah ada peladang,
atau ada apa gitu yang mungkin pengen membakar sampah, akhirnya angin gede bisa akhirnya naik. Kita husnuzon saja. Maksudnya husnuzon, kita nggak usah menuduh siapa yang membakar. Yang jelas kalau kita ada niat, ayo kita hijaukan kembali aja. Gitu. Ini apa mas? Iki jenenge awar-awar. Awar-awar ini kalau menurut orang Jawa ini bisa disuling, bisa diolah menjadi sebuah candu. Bisa sebagai candu. Yang kalau untuk merokok sangat enak itu katanya. Nah, ini sudah muncul tumbuhan baru guys, namanya jati merak atau gemilina. Kemungkinan ini memang sudah berusaha ditanami. Kalau yang lain ditanami vetiver karena karena akar vetiver itu sangat kuat nancap ke dalam tanah. Sehingga diharapkan vetiver ini bisa sebagai penopang agar mengurangi resiko longsor gitu ya guys. Jadi jujur prihatin saya. Setelah sekian lama nggak naik, waduh luar biasa perubahannya Gunung Pringgitan Selawung Ponorogo. Dulu di sini sejuk, di sini kita biasanya redup gitu. Sekarang panas, terbuka lebar karena seluruh kayu-kayunya sebagian besar udah bertumbangan. Ini tinggal satu guys, tinggal satu batang yang pinusnya mati kan. Nah, ini ada akasia ditanam di sini. Akasia itu kuat ketika tidak diairi, jadi udah ada di sini. Alhamdulillah ada satu yang bisa mengurangi panas, ada pohon akasia di sini. Nah, ini kita sudah mencapai ground camp. Jadi ground campnya itu di sini menjelang puncak. Nah, itu dia camp. Itu ada tenda satu. Jadi ground campingnya di sini. Itu ada ditanami beringin di sebelahnya ground camp. Iya, kita udah nyampe ground camp Mas Dedi. Iya. Waktu sarapan nih guys. Iya, oke, sarapannya di puncak aja biar nanti kita bisa berbagi dengan kera gitu ya. Kita bisa berbagi dengan monyet kalau kita sarapannya di atas. Nggak apa-apa lah, kita ngopi dengan saudara tua kita. Enggak lah, karena kan monyet itu menurut Charles Darwin seketurunan dengan manusia. Tapi nggak tahu juga lah. Itu teori Charles Darwin, teori evolusinya. Nah, gini guys, di sini hanya ada beberapa pohon yang masih hidup, tapi banyak yang sudah bertumbangan. Jadi itu. Ada tulisan bawa turun sampahmu. Nah, saya cuma nyampah dengan kata-kata, berarti kata-kata saya bawa turun ya, tenang aja guys. Gitu, kita dari ground camp menuju, itu ada masnya 2, yang mungkin nge-camp di sini ya. Itu ada masnya 2, turun dari puncak, kita tak ganti yang ke puncak. Di sana bendera merah putih, berarti ini masih masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu guys, hormat pada bendera merah putih. Karena kita adalah cinta NKRI, bagaimanapun juga NKRI harga mati. Gitu guys, kita akan gantian jalan dengan masnya yang itu. Karena jalannya cuma satu, biar kita gantian, mereka turun, saya yang naik gitu. Terima kasih, kita lanjut menuju, kabutnya datang guys. Iya, kabutnya datang. Kita menuju ke puncak. Boleh. Sejak kapan? Sejak tadi malam, Pak. Oh, terus siapa saja? Itu ada 2 orang di tenda. Oh, berarti disimpat itu? Ada 4. Anget dong. Dari mana, Pak? Dari Balong. Oh, Balong. Gitu ya. Lah, panjenengane? Dari Madiun. Madiunnya? Dunia Kebon Sari, Kebon Sari nih. Danyang, Tambak Mas. Tambak Mas, Ngalor, Kali Asin. Datengan? Datengan sih ndi? Lah ya, datengan itu omahe Pak Hari. Pak Hari bakul es tebu. Datengan iku lore Kali Asin mlebu ngulon nggon musala. Juragan es tebu. Oh, jenengan mlebu ngetan. Walah gitu. Ini Pak Hari ketemu dengan tonggomu saya, datengan Madiun gitu. Oke. Dari kemarin katanya ngecamp di sini 4 orang. Jadi 4 orang berarti malam ini Gunung Pringgitan ditunggu oleh 4 orang penunggu. Gitu. Tapi benar tetap suasananya masih tetap, yaitu apa ya ini? Pohon tumbang. Jadi benar-benar beberapa tahun lalu terjadi kebakaran hutan di sini yang dari daerah saya Balong Ponorogo itu nampak. Berarti efeknya kayak gini. Luar biasa, guys. Ini kalau beberapa orang pengen nebang ini, kita butuh gergaji mesin Sinsau. Nah, ada semak-semak guys. Saya di sini pernah dicegat landak. Gitu. Netralisir guys ini. Oh iya, ada energi ya. Ada energi. Yang jelas bukan energinya debt collector Mas ya. Semoga aja. Gitu.
Mas Dedi silakan duluan, saya tak belakangan aja. Oke, siap. Nggih. Kita harus sarapan, guys. Oke, karena sarapan lebih baik dan lebih bagus daripada harapan gitu ya. Kita segera naik sarapan karena kata istri saya, sarapan lebih baik daripada harapan. Gitu, guys. Ya, gitu good people. Kita menuju puncak pertapan Gunung Pringgitan. Saya kalau ngomong sarapan lebih baik daripada harapan, ingat istri saya. Jadi itu pesan dari istri saya. Jangan lupa sarapan, Mas. Karena sarapan lebih baik daripada harapan. Ya, karena harapan pun kadang kan palsu gitu ya. Kalau sarapan masih nyata. Yang penting oke. Itu guys, kabutnya turun. Kabutnya turun, asik. Dingin. Kabutnya turun banyak. Oke. Ini 2 step lagi, 1 langkah lagi kita sudah sampai puncak. Channelnya Wasis Adventure. Channelnya Mas Wasis Adventure atau Mas Wasis Bolang gitu. Bocah hilang, enggak, saya enggak hilang. Tetap masih di hatimu kok, tenang aja. Jadi ini sudah ada tulisan welcome. Berarti welcome itu selamat datang. Kalau di rumah saya welcome itu bahasa Inggris katanya artinya keset. Welcome. Kalau di rumah saya keset itu welcome. Karena setiap keset tulisannya welcome. Jadi orang itu taunya bahasa Inggrisnya keset itu adalah welcome. Kalau bahasa Inggrisnya pom bensin SPBU, no smoking. Jadi ini kita udah nyampe guys. Ini prasastinya. Puncak Pertapan 606 mdpl. Ini yang membuat prasasti ini Pacet. Ya, dari komunitas pecinta alam Pacet. Itu guys ya. Kita di puncak di sini. Puncaknya batu guys. Inilah yang saya nggak ngerti dari seorang pendaki gunung. Hanya untuk melihat batu, dia rela untuk capek. Dia rela berpayah-payah dari bawah naik bontrot hanya untuk melihat batu. Nah, ini kadang saya berpikir pada pendaki itu gimana sih? Hanya untuk melihat batu aja kok. Kayak gitu pengorbanannya. Jadi kita di sini guys, kita bisa melihat kota Ponorogo dari puncak Pringgitan, puncak Pertapan, dan hari ini kabutnya turun. Jadi keren. Alhamdulillah meskipun kabutnya tipis, gitu ya guys. Meskipun turun tipis tapi puas. Gitu. Gitu loh, kamu tengah dulu. Putih. Iya. Oh enggak Mas. Itu kabutnya luar biasa itu. Di sana. Wah. Pekat kabutnya. Itu ya. Teman-teman, kita sudah di puncak Pertapan Gunung Pringgitan, Kecamatan Selong Ponorogo. Oke, baik ya guys. Kita sudah di puncak. Kita lepas capek dulu. Kalau capeknya udah hilang, kita sarapan. Ingat, datangi alammu, jaga alammu, di sana ada keindahan. Mari selamatkan generasi bangsa dari bahaya kurang piknik. Indonesia itu hebat, Indonesia indah, jangan di rumah saja. Ya, meskipun dekat, usahakan piknik. Gitu ya guys, biar kita terlepas tanggal tua, tanggal muda kalau kita piknik. Insya Allah, panjang umur, murah rezeki, sehat, ya. Termasuk pengecilan perut, gitu ya. Katanya perutnya maju perut, pantat mundur. Itu guys. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita lanjut. Oke, kita prepare untuk sarapan dulu. Tadi sudah bontrot dari bawah pecel, jadi kita sarapan dulu. Terima kasih. Maaf, sarapannya tidak akan saya liput karena saya takut Anda semua pengen bagaimana rasanya sarapan di puncak gunung gitu ya. Keren, enak, meskipun pas-pasan. Yang jelas makan di puncak gunung lezat, enak, nikmat. Gitu guys, saya sarapan dulu. Mohon maaf ya. Oke, guys. Saya nggak tega. Jadi ketika saya nggak membuat video sarapan, itu saya nggak tega guys. Jadi kita sarapan. Tadi beli pecel. Di depannya Pasar Paing Balong. Pasar Paing enak. Tempe guys. Tempenya kepleh guys. Kepleh guys. Jadi pecel balong itu keren guys.
Saya bukan mempromosikan, saya bukan endorse. Kenyataan. Yang jelas, saya mempromosikan pecel balong pun saya nggak dapat apa-apa. Dapat pecel pun beli. Gitu guys. Jadi benar-benar pecel balong itu enak. Silahkan, balong ada banyak kulinernya. Pecel, sate blended, ada banyak gitu ya. Soto kuali. Soto kuali, keren. Lah kalau mau hunting kuliner di Balong, tempatnya di mana? Hubungi saya. Nanti akan saya antar ke TKP. Dan ingat satu, nggak usah ditraktir nggak apa-apa. Masak tega ya. Gitu guys. Jadi kita sarapan di puncak gunung. Inilah sarapan di puncak Pringgitan pada tanggal 7 November. Hari ini pendakian saya dedikasikan kepada almarhum bapak saya. Karena tepat 7 Desember tahun 2017 bapak saya meninggal dunia. Jadi 4 tahun yang lalu. Jadi semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni Amin. segala dosanya. Amin. Dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Amin. Gitu guys ya. Saya lanjutkan sarapannya. Saya nggak tega. Jadi enak bener guys, nggak tega gitu ya. Mohon maaf saya skip. Nanti setelah selesai saya lanjutkan. Datang lagi guys. Jadi setelah kita tinggal sarapan tadi, kabut datang. Kita nggak bisa melihat kota Ponorogo. Kita nggak bisa melihat apapun karena kabutnya datang. Yang terang, yang padang hanya di sana. Nah, di sana terang, tidak ada kabut. Tapi di depan, di utaranya Gunung Pringgitan berkabut. Jadi kayak gitu. Kabutnya luar biasa, padat. Itu bisa dilihat gerakan kabutnya. Oke, nggih. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi everybody, good people. Dari Pringgitan, Menyapa. puncak pertawan menyapa. Kabut guys. Ya, kayak gitu. Itu kelihatan kabutnya. Kayak gitu. Asik guys. Gitu ya. Bagi yang mau kesini silahkan DM. Silahkan DM. Terus saya antar gitu ya. Menerima jasa guide. Jasa pengantaran pendaki ke Gunung Pringgitan. Gitu guys. Dari rumah saya hanya sekitar 30 menit perjalanan dengan sepeda motor. Gitu ya. Silahkan guys. Gunung Pringgitan. Nah, berkabut gitu. Yang terang hanya di sisi Kidul Kulon. Di sisi Kidul Kulon apa ya? Barat Daya. Dari barat dayanya puncak Gunung Pringgitan.